Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enrico Febri Rizky Fernanda dari kelompok Paris Club akan menjelaskan tentang Paris Club. Paris Club adalah suatu forum informal yang dibentuk secara spontan pada tahun 1950-an oleh negara-negara terkaya di dunia yang menjadi kreditur resmi. Klub ini bertujuan untuk membantu negara debitur, khususnya yang menerima pinjaman dari negara-negara kreditur untuk mengatasi kesulitan pembayaran utang yang tercermin pada kesulitan neraca pembayaran. Upaya yang ditempuh melalui klub ini yaitu pertemuan antara negara kreditur dan negara debitur untuk melakukan negosiasi pembayaran utang bilateral pemerintah yang menghasilkan kesepakatan rescheduling hutang. Rescheduling hutang adalah salah satu jenis konsolidasi hutang melalui perubahan syarat-syarat pembayaran hutang yang bertujuan untuk meringankan debitur dan dapat dilakukan baik dengan penangguhan hutang atau memperpanjang waktu pembayaran hutang dan melalui penghapusan hutang. Upaya yang ditempuh apabila negara debitur sudah tidak dapat melakukan pembayaran kembali hutangnya pada waktu jatuh tempo pembayaran sesuai perjanjian pinjaman. Sampai saat ini, rescheduling masih merupakan salah satu solusi terbaik yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan pembayaran hutang. Selain itu, melalui rescheduling hutang, negara debitur dapat terhindar dari kondisi tidak mampu bayar atau default, yang sudah pasti akan mempengaruhi kredibilitas di dunia internasional. Sedangkan bagi negara kreditur, rescheduling akan meningkatkan peran dan menciptakan dan juga menjaga keseimbangan sistem keuangan internasional yang dilakukan dengan dasar semangat kerja sama internasional. Paris Club sendiri beranggotakan 19 negara yang disebut sebagai participating country, antara lain Australia, Austria, Belgia, Brazil, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Irlandia, Israel, Italia, Jepang, Belanda, Norwegia, Rusia, Korea Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Inggris, dan Amerika Serikat. Sebagian besar negara anggota tersebut adalah kelompok organisasi for Economic Cooperation and Development, disingkat OECD. Negara-negara tersebut selain sebagai anggota tetap Paris Club juga merupakan negara-negara yang memiliki saham terbesar dalam lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund atau IMF dan World Bank. Dalam sidang Paris Club, selain dari negara kreditur yang menjadi anggota tetap, juga dapat hadir negara-negara kreditur yang memiliki outstanding atau posisi pinjaman dengan negara debitur. Pada awalnya, Paris Club tidak memiliki prinsip ataupun aturan yang mendasari kegiatannya secara formal dan tertulis. Hampir selama 20 tahun, prinsip dan prosedur yang digunakan hanya berdasar pada perjanjian tertulis atau agreement pada akhir pertemuan setiap sidang. Baru pada tahun 1970-an, Forum Dialog Antar Negara-Negara Maju dan Negara-Negara Berkembang yang dikenal dengan North-South Dialogue mendorong supaya prinsip dan ketentuan Paris Club yang berlaku dapat dikodifikasikan. Sekitar pertengahan tahun 1980-an, dalam forum dialog tersebut diidentifikasikan 3 prinsip, yaitu immediate default yang saat ini dipisah menjadi 2 prinsip, yakni case by case approach and conditionally atau conditionally and burden sharing. Selanjutnya, sampai dengan tahun 2001, sebagaimana dijelaskan dalam website Paris Club yang dibentuk pada tahun tersebut, terdapat 5 prinsip Paris Club yang menjadi dasar kegiatan operasional, yaitu
case-by-case approach, consensus, conditionally, solidarity, comparability of treatment. Poin pertama yaitu prinsip case-by-case approach. Negosiasi rescheduling hutang yang dapat dan keputusan yang diambil dalam sidang Paris Club dilakukan melalui pendekatan kasus per kasus yang disesuaikan dengan kondisi negara debitur secara individual. Proses ini merupakan cara atau alternatif solusi masalah hutang yang pragmatis dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara spesifik karena tidak terdapat satu model yang tersedia untuk menyelesaikan masalah hutang yang sama bagi semua negara. Poin yang kedua adalah prinsip konsensus, yaitu keputusan yang diambil dalam sidang Paris Club merupakan hasil konsensus dari semua negara kreditur yang hadir. Semua prinsip dan ketentuan yang ada dilakukan atas dasar prinsip konsensus karena prinsip konsensus mencerminkan semangat kebersamaan dan solidaritas dari setiap negara anggota. Negara kreditur yang lebih besar tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk ditetapkan terhadap negara kreditur lainnya. Misalnya, dalam negosiasi untuk menetapkan jadwal restrukturisasi hutang, penanggungan hutang, dan jangka waktu penundaan pembayaran pokok hutang. Poin yang ketiga yaitu prinsip conditionally. Prinsip conditionally dikaitkan dengan pelaksanaan program reformasi yang didukung oleh IMF di negara debitur. Dalam hal ini, IMF akan memberikan asesmen mengenai kondisi makroekonomi negara debitur dan pembayarannya yang memerlukan restrukturisasi hutang atau penanggungan hutang. Pelaksanaan prinsip conditionally ini didasarkan pada dua hal. Pertama, kebutuhan restrukturisasi yang disebabkan karena negara dimaksud mengalami kondisi kesulitan pembayaran. Dan kedua, program reformasi melalui program IMF yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan perekonomian. Poin yang keempat adalah prinsip solidarity. Negara-negara kreditur yang tergabung dalam Paris Club menyatakan setuju dan memiliki komitmen untuk melakukan butir-butir perjanjian kesepakatan yang telah diputuskan dalam perjanjian Paris Club atau agreement. Pernyataan setuju dan komitmen pada kreditur selanjutnya akan dituangkan dalam negosiasi dan perjanjian bilateral yang dilakukan oleh setiap negara kreditur dengan negara debitur. Perjanjian Paris Club tersebut hanya merupakan satu framework untuk melakukan negosiasi dan perjanjian bilateral, sedangkan perjanjian bilateral menjadi aspek hukum dan kesepakatan Paris Club yang dicapai. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu prinsip comparability of treatment. Paris Club menetapkan prinsip kesetaraan perlakuan yang sama untuk semua kreditur Paris Club dengan kreditur non Paris Club seperti bank dan pemegang obligasi pemerintah. Tujuan ditetapkannya prinsip ini supaya negara tersebut tidak menggunakan keringanan pembayaran yang diterima dari suatu negara kreditur untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada kreditur lainnya. Prinsip ini dianut karena sumber pinjaman dari negara-negara berkembang semakin luas dan semakin baik, yang berasal dari kreditur pemerintah maupun dari kreditur swasta, termasuk bank pemegang obligasi. Dalam praktek, hal ini cukup sulit dilakukan karena keanekaragaman jadwal hutang itu sendiri, mulai dari perbedaan mata uang, jangka waktu pinjaman, suku bunga, dan lain sebagainya. Implementasi dari prinsip-prinsip Paris Club menghasilkan 4 ketentuan yang digunakan untuk menetapkan kesepakatan, keputusan, dan dalam proses negosiasi.
Poin pertama yaitu ketentuan debt trade. Tidak semua hutang dari negara debitur dapat direstrukturisasi. Hutang yang dapat diajukan baik untuk direschedule, jatuh waktu pembayarannya maupun untuk memperoleh pengurangan hutang melalui perjanjian Paris Club adalah hutang yang ditandatangani sebelum tanggal cut-off date dan merupakan hutang bilateral pemerintah. Berikut hutang tersebut mencakup: 1. Hutang pemerintah. Ketika perjanjian dilakukan dengan pemerintah negara debitur yang tidak mampu memenuhi kewajiban eksternal, termasuk dalam jenis hutang ini adalah swasta dan hutang dagang berjangka waktu di atas 1 tahun yang dijamin oleh pemerintah. 2. Hutang jangka menengah dan jangka panjang. Hutang jangka pendek atau hutang jatuh tempo setahun atau kurang tidak tercakup di dalam perjanjian Paris Club karena dapat mengganggu transaksi perdagangan internasional. Yang ketiga, hutang lainnya yang tidak direschedule melalui perjanjian Paris Club adalah hutang yang diterima dari kreditur atau lembaga multilateral dan hutang komersil dari kreditur swasta atau perbankan dan pemegang obligasi yang memerlukan pengakuan comparability treatment. Ketentuan kedua yaitu flow and stock treatment, yaitu restrukturisasi hutang yang mencakup dua cara, yaitu flow and stock treatment. Penekanan rescheduling hutang melalui flow treatment adalah pada satu periode jatuh tempo pembayaran kembali hutang sebagai disepakati dalam perjanjian Paris Club untuk direschedule. Sesuai dengan ketentuan, hutang yang dapat direschedule adalah hutang yang jatuh tempo dalam periode konsolidasi atau consolidation period tersebut, yang pada umumnya mengacu pada periode waktu dilaksanakan program reformasi yang direkomendasikan oleh IMF. Setelah itu, baru dibuat schedule pembayaran hutang yang jatuh waktu dalam periode konsolidasi yang dimaksud. Pada umumnya, standar periode konsolidasi 1 tahun. Namun demikian, negara kreditor dapat memperpanjang periode konsolidasi menjadi 2 tahun atau 3 tahun. Poin yang ketiga yaitu payment term. Dalam perkembangan yang dikenal, dua bentuk restrukturisasi pembayaran kembali hutang negara debitur sesuai dengan perjanjian Paris Club. A. Jangka waktu pembayaran kembali hutang yang lebih panjang. Pada periode awal perjanjian Paris Club, jangka waktu pembayaran kembali hutang yang disepakati antara pihak negara kreditur dan negara debitur tidak lebih dari 10 tahun. Selanjutnya, kesepakatan tersebut diperbarui dengan memberikan periode waktu pembayaran yang lebih panjang kepada negara-negara miskin untuk membayar kembali kewajibannya, yaitu diperpanjang hingga mencapai 23 tahun, termasuk masa tenggang 6 tahun untuk pinjaman komersial dan 40 tahun termasuk 16 tahun masa tenggang untuk pinjaman official development aid. B. Penghapusan hutang. Pada Desember 1994, di Paris Club setuju untuk penghapusan pemotongan hutang yang disebut dengan Naples term, yaitu pengakuan hutang lebih lunak atau konsensial dengan memberikan penghapusan hutang sampai 67% atas hutang negara-negara miskin yang merupakan penghutang terbesar. Dalam perkembangannya, pada November 1996, program penghapusan hutang ditingkatkan dengan sampai 80% atau disebut Lion term, yang difokuskan bagi negara-negara yang termasuk dalam HIPC invasion. Selanjutnya pada November 1999, berdasarkan persetujuan dari Komunitas Keuangan Internasional dan NHED HIPCS inisiatif, para negara kreditur Paris Club setuju untuk meningkatkan lagi penghapusan hutang hingga mencapai 90% atau bahkan
lebih apabila sangat diperlukan dan disebut dengan colon term. Poin yang keempat, ketentuan debt swap provision. Dalam perjanjian Paris Club juga dapat diberlakukan klausul debt swap, yaitu kesepakatan antar kreditur dan debitur untuk melakukan pertukaran hutang yang didasarkan pada asas kerelaan dan pihak kreditur. Pada umumnya, hal tersebut dilakukan dengan negara least development countries. Implementasi di pertukaran hutang tersebut dilakukan dengan cara penjualan hutang oleh kreditur pemerintah kepada investor dengan harga diskon, dan kemudian investor tersebut menjual kembali hutang negara tersebut dalam mata uang lokal dengan negara debitur beserta imbalan untuk memperoleh saham kepemilikan pada perusahaan lokal. Pembangunan sumber daya alam lingkungan atau membiayai pembangunan pelaksanaan proyek pemerintah yang diperlukan untuk pembangunan perekonomian di negara debitur untuk memelihara komparabilitas dan solidaritas antar kreditur. Jumlah debt swap yang dapat dilakukan ditetapkan pada presentasi tertentu dari kewajiban hutang yang dimiliki oleh kreditur. Prosedur Paris Club. Proses rescheduling Paris Club dimulai manakala suatu negara debitur mengalami kesulitan keadaan ekonomi atau neraca pembayaran yang menyebabkan negara yang bersangkutan mengalami kesulitan atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban untuk membayar hutang luar negeri. Sehubungan dengan hal tersebut, negara debitur menyampaikan permintaan tertulis resmi kepada pemerintah Prancis untuk bertemu dan melakukan negosiasi hutang dengan para kreditur resmi atau official creditor. Permintaan ini dapat dipertimbangkan apabila negara bersangkutan telah mencapai kesepakatan dengan IMF menyangkut program penyesuaian ekonominya. Selanjutnya, perundingan dilakukan secara multilateral ketika negara debitur bertemu dengan para kreditur resminya pada waktu yang bersamaan. Negosiasi secara multilateral tersebut dimaksudkan supaya hasil kesepakatan yang dicapai lebih efektif dan dapat memenuhi prinsip dan ketentuan Paris Club yang berlaku. Sekretariat Paris Club melakukan persiapan sebelum perundingan berlangsung, biasanya dengan meminta informasi dari para kreditur menyangkut jumlah hutang negara debitur. Sekretariat juga membantu debitur untuk menyiapkan permintaannya. Mereka bekerja sama dengan IMF menganalisis kondisi hutang serta menuangkannya dalam proyeksi neraca pembayaran dengan memperhatikan asumsi rescheduling yang dibutuhkan serta menghitung kebutuhan debitur selama mengikuti program IMF. Dokumen yang memuat informasi kemampuan pembayaran kembali tersebut biasanya disebut dengan capacity of payment, yang akan digunakan oleh negara kreditur sebagai dasar mempertimbangkan dalam proses negosiasi. Delegasi negara debitur biasanya diwakili oleh Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Sentral, sedangkan pihak negara kreditur diwakili oleh pejabat tinggi dari Kementerian Keuangan, Ekonomi atau Hubungan Internasional, IMF, dan World Bank. Bank-bank pembangunan regional seperti Asian Development Bank dan Inter-American Development Bank, serta UNCTAD berpartisipasi sebagai pengamat atau observer dalam proses sidang. Perjanjian Agreed Minute. Bentuk dan legalitas perjanjian. Pimpinan sidang, kreditur, dan debitur menandatangani perjanjian yang telah tercakup di dalam Agreed Minute. Biasanya, Paris Club membuat dokumen Agreed Minute dalam dua bahasa, yaitu Inggris dan Prancis.
Secara legal, agreement merupakan rekomendasi kepada pemerintah kreditur dan debitur untuk melakukan perjanjian rescheduling berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Isi dari agreement tidak bersifat legal, karena itu perjanjian ini tidak mengikat. Kreditur dan debitur harus mewujudkan agreement tersebut dalam bentuk perjanjian bilateral untuk memperoleh legalitas perjanjian atau setiap partisipan mengaktifkan agreement agar bersifat mengikat di bawah hukum internasional. Memiliki 5 isi poin sebagai berikut. 1. Cakupan hutang, yaitu hutang yang termasuk di dalam perjanjian rescheduling Paris Club adalah hutang pemerintah negara debitur, termasuk hutang swasta dan hutang dagang komersil yang digaransi oleh pemerintah negara kreditur atau lembaga yang diakui. Hutang tersebut harus memiliki jatuh tempo pembayaran kembali dengan jangka waktu 1 tahun atau lebih dan terbatas pada perjanjian kredit yang ditandatangani sebelum cut off date. Sedangkan perjanjian hutang yang ditandatangani setelah cut off date tidak dapat direschedule. Biasanya cut off date berkisar antara 6-12 bulan sebelum tanggal perjanjian rescheduling ditandatangani. 2. Periode konsolidasi merupakan periode waktu pembayaran kembali hutang yang disetujui untuk direschedule sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian Paris Club secara multilateral. Sesuai jadwal pembayaran semula, debitur harus membayar angsuran hutang dalam periode waktu ini. Pada umumnya, periode waktu ini mengacu dalam sejalan dengan jangka waktu pelaksanaan program reformasi ekonomi yang dilakukan oleh negara debitur rekomendasi dari IMF, yaitu berkisar dari 1 sampai dengan 3 tahun. Dalam pengembangannya, Paris Club memberikan opsi rescheduling hutang untuk multi-year rescheduling agreement dengan periode konsolidasi antara 2 sampai 5 tahun. 3. Cakupan rescheduling. Rescheduling Paris Club tidak hanya hutang pokok tetapi juga hutang bunga. Atas pertimbangan kesulitan keuangan yang dihadapi debitur, Paris Club dapat mereschedule 100% hutang pokok dan hutang bunga. Jangka waktu pembayaran kembali hutang yang direschedule dapat dilakukan sampai dengan 10 tahun atau lebih, termasuk masa renggang berkisar 4-6 tahun. 4. Moratorium tingkat bunga. Perjanjian secara multilateral atau kesepakatan yang tertuang dalam agreement menetapkan bahwa tingkat suku bunga moratorium yang dikenakan pada hutang yang direschedule didasarkan pada tingkat bunga yang berlaku di pasar yang ditetapkan berdasar perjanjian bilateral antara negara debitur dan masing-masing negara krediturnya. 5. Implementasi. Perjanjian agreement merekomendasikan seluruh pemerintah baik dari negara-negara kreditur yang berpartisipasi dalam perjanjian tersebut maupun negara debitur yang melaksanakan atau mengimplementasikan kesepakatan yang dihasilkan sesuai perjanjian melalui proses negosiasi bilateral antar debitur dan kreditur. Batas waktu akhir yang diberikan untuk implementasi tersebut adalah 6-8 bulan setelah perjanjian agreement ditandatangani. Beberapa jenis rescheduling Paris Club. Penyelesaian masalah hutang melalui Paris Club merupakan suatu alternatif penyelesaian masalah manakala suatu negara mengalami kesulitan keadaan ekonomi yang menyebabkan negara tersebut mengalami kesulitan atau tidak mampu lagi memenuhi kewajiban untuk membayar hutang luar negeri yang telah jatuh tempo. Dalam penyelesaian masalah hutang dengan pola rescheduling dapat dilakukan berdasarkan salah satu term dari beberapa term yang berlaku dalam perjanjian Paris Club. Pemilihan term
penyelesaian hutang suatu negara didasarkan pada pertimbangan tingkat kemiskinan serta jumlah hutang debitur. Pola rescheduling dapat dilakukan dengan konvensional atau non-konvensional. Penyelesaian dengan pola non-konvensional dilakukan bagi negara-negara berpendapatan menengah ke bawah. Jenis pinjaman yang di-rescheduling dengan pola ini adalah pinjaman ODA karena pinjaman tersebut pada dasarnya dinilai sudah cukup lunak dan masa pembayarannya sekitar 20-40 tahun termasuk masa tenggang 10-16 tahun. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa jenis rescheduling hutang yang dapat dilakukan berdasar pada tingkat kelunakan pembayaran yang dapat diperoleh oleh debitur. Tingkat kelunakan yang dimaksud dapat diukur seperti ada atau tidaknya pengurangan hutang dan perpanjangan waktu yang disetujui oleh kreditur untuk pembayaran kembali hutang oleh debitur. Beberapa jenis rescheduling Paris Club adalah classic term, ialah pola rescheduling pembayaran hutang dengan menggunakan classic term merupakan cara standar yang berlaku. Penanganan hutang melalui pola ini dilakukan dengan menjadwalkan kembali periode jatuh tempo pembayaran hutang atau rescheduling tanpa diikuti dengan pemotongan nilai hutang. Penyusunan jadwal baru pembayaran hutang tersebut mengacu pada nilai multilateral Paris Club yang ditetapkan sebelumnya. Cakupan jenis hutang yang dapat direschedule adalah hutang ODA dan hutang non-ODA dengan mengadakan tingkat bunga pasar yang berlaku dapat ditetapkan berdasarkan negosiasi antar kreditur dan debitur. Untuk dapat menggunakan pola ini, negara debitur wajib menerapkan program penyusunan atau reformasi ekonomi yang ditetapkan oleh IMF. Toronto Term. Dalam penemuan negara-negara kreditur yang terhubung dalam Paris Club di Toronto pada Oktober 1988, dicetuskan pada pola penyelesaian pembayaran hutang dengan mekanisme baru, yaitu dimungkinkan pemberian potongan atau penghapusan hutang selain dari penundaan pembayaran kembali. Keputusan tersebut dimaksudkan untuk dapat lebih membantu negara debitur dengan memberikan persyaratan-persyaratan yang lebih baik atau ringan dibandingkan dengan pola classic term yang ditunjukkan bagi negara-negara miskin untuk mengatasi masalah pembayaran hutangnya. Kesepakatan di antara para kreditur untuk memberikan potongan hutang tersebut sampai dengan 1/3 atau 33% dari nilai hutang net present value untuk hutang jenis non-ODA. Houston Term. Sampai dengan tahun 1990, negara-negara berpendapatan menengah ke bawah hanya mendapat syarat rescheduling yang standar. Sementara proposal permohonan pengurangan hutang difokuskan kepada negara-negara dunia ketiga yang miskin. Houston Term menekankan pada negara-negara berpendapatan menengah ke bawah dengan tingkat hutang resmi yang tinggi. Melihat masalah neraca pembayaran yang serius dialami oleh negara-negara tersebut, maka penemuan para kreditur dalam Paris Club yang juga merupakan negara-negara kelompok G7 merekomendasikan perbaikan syarat-syarat pembayaran kepada negara-negara tersebut dan dikenal dengan Houston Term sebagai hasil kesepakatan pertemuan yang dilakukan di Houston pada September tahun 1990 tersebut. Selanjutnya yaitu London Terms. Pada Desember tahun 1991, para kreditur Paris Club menyetujui untuk melaksanakan pola rescheduling baru atas hutang-hutang negara miskin. Pola baru tersebut dinamakan London Terms yang meningkatkan porsi pengangguran hutang dari 33% menjadi 50% untuk rescheduling hutang ODA
dilakukan dengan mengenakan tingkat bunga atas hutang yang direschedule setidaknya sama dengan tingkat bunga sesuai dengan perjanjian pinjaman pokok yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar. Jangka waktu pengembalian hutang tersebut menjadi 30 tahun termasuk masa tenggang 12 tahun. Sedangkan pengurangan hutang atas nilai present value pinjaman ODA diberikan berdasar tingkat bunga yang diperoleh oleh masing-masing kreditur terhadap debitur yang dilakukan atas dasar kasus per kasus sebagaimana disetujui oleh pihak kreditur. Selanjutnya yaitu Naples Term. Pada pertemuan Naples Summit yang diadakan September 1994 disepakati bahwa negara-negara miskin yang memiliki masalah hutang memerlukan tambahan bantuan dalam pengurangan hutang. Sehubungan dengan itu, para kreditur Paris Club menyetujui diberlakukannya Naples Term, yang merupakan perbaikan dari London Terms dalam pemberian pengurangan hutang dan termin penjadwalan pembayaran hutang. Perjanjian ini memberikan kemungkinan kepada kreditur untuk memberikan pengurangan hutang sampai dengan 67% dari net present value hutang komersil atau hutang non-ODA. Sedangkan yang dapat menerima pinjaman dengan Naples Term adalah negara-negara yang mendapat pembiayaan IDA dari World Bank dengan pendapatan per kapita $775 atau kurang. Berikutnya adalah Lion Terms. Pada pertemuan November 1996 dalam kerangka HIPCS inisiatif, pada kreditur yang tergabung dalam Paris Club menyetujui untuk menaikkan lagi tingkat pemotongan pengurangan hutang sampai dengan 80% dari nilai hutang net present value untuk membantu negara-negara miskin dengan kondisi beban pembayaran hutang yang tinggi. Pola rescheduling tersebut dikenal dengan Lion Terms. Rescheduling hutang ODA dilakukan dengan mengenakan tingkat bunga atas hutang yang direschedule setidaknya sama lunak dengan tingkat bunga sesuai dengan perjanjian pinjaman pokok semula, yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pasar. Jangka waktu pengambilan hutang tersebut termasuk masa tenggang 16 tahun, sedangkan pengurangan hutang atas nilai present value pinjaman ODA diberikan berdasar tingkat bunga yang dikenakan oleh masing-masing kreditur terhadap debiturnya dan dilakukan atas dasar kasus per kasus bagaimana disetujui oleh pihak kreditur. Yang terakhir yaitu Cologne Terms. Pertemuan para kreditur Paris Club yang dilakukan di Cologne pada tahun 1999 menyepakati untuk meningkatkan kembali bantuan kepada negara-negara debitur yang termasuk dalam Heavy In-Debt Poor Countries atau HIPC dengan meningkatkan pengurangan hutang mencapai 90% atau lebih jika diperlukan. Untuk dapat menggunakan pola rescheduling ini, negara debitur terlebih dahulu memenuhi persyaratan mengikuti pola Naples Term dan termasuk ke dalam HIPCS inisiatif. Berdasar persetujuan IMF dan World Bank, pemberian pengurangan hutang tersebut dilakukan atas dasar perhitungan suatu lembaga keuangan internasional yang ditunjuk berdasar masukan dari para negara kreditur. Berkaitan dengan itu, pertimbangan para kreditur Paris Club untuk turut ambil bagian dalam memberikan pengurangan hutang didasarkan atas kesepakatan dan komitmen bersama seluruh kreditur baik kreditur pemerintah, kreditur swasta, maupun kreditur multilateral. Rescheduling hutang luar negeri pemerintah Indonesia melalui Paris Club. Sejak masa Orde Lama hingga sekarang, hutang luar negeri pemerintah cenderung meningkat. Pemerintah Orde Lama mewariskan hutang luar negeri sebesar 2,21 miliar US dollar per Juni 1996. Pada akhir 1996, posisi hutang yang tercatat sebesar 2,1 miliar US dollar menjadi sebesar
$53,86 miliar US dollar pada tahun 1997. Kenaikan rata-rata selama kurun waktu 31 tahun tersebut tercatat sebesar 11,20%, dengan posisi hutang rata-rata sebesar 23,55 miliar US dollar per tahun. Pada periode 1970 sampai 1980, kondisi perekonomian Indonesia membaik, ditandai dengan meningkatnya penerimaan pemerintah dari minyak dan gas bumi. Pada pertengahan tahun 1970-an, posisi hutang luar negeri pemerintah melonjak cukup signifikan, yaitu sebesar 36,28% karena adanya kenaikan ekspor minyak sehingga meningkatkan kredit worthiness Indonesia dan adanya peningkatan hutang Pertamina. Kondisi tersebut terjadi kembali pada pertengahan tahun 1986 dan 1987, di mana pada masing-masing periode tersebut hutang luar negeri Indonesia meningkat sebesar 24,49% dan 21,88%. Pada periode ini, lonjakan hutang luar negeri didorong oleh faktor-faktor eksternal berupa penguatan mata uang yen Jepang terhadap dolar Amerika Serikat dan jatuhnya harga minyak di dunia pasar. Kejatuhan harga minyak di pasar dunia mengakibatkan pemerintah harus menarik hutang luar negeri yang lebih besar, termasuk diantaranya hutang dari IMF dalam bentuk Compensatory Financing Facility, di samping pinjaman Bank Dunia, ADB, dan pemerintah Jepang dalam bentuk Fast Disbursing Loan. Memasuki dekade 1990-an, terjadi perkembangan pesat kegiatan investasi di Indonesia. Hal ini didorong oleh stabilitas politik dan keamanan, semakin terintegrasinya pasar modal domestik dengan pasar modal internasional, dan semakin kondusifnya iklim investasi domestik. Kepesatan investasi juga didorong oleh peningkatan pinjaman luar negeri. Pada akhir 1990-an, posisi hutang pemerintah berada pada angka 45,10 miliar US dollar, dan selama kurun waktu 4 tahun tersebut sampai dengan tahun 1994, posisi hutang tersebut terus menunjukkan peningkatan hingga sebesar 58,61 miliar US dollar. Rata-rata pertumbuhan hutang luar negeri dalam kurun waktu ini mencapai 6,84%, dengan puncak pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 1994 sebesar 11,73%. Dalam kurun waktu 3 tahun setelahnya, mulai pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1997, pertumbuhan hutang luar negeri mulai menunjukkan penurunan. Pada tahun 1995, pertumbuhan hutang luar negeri pemerintah dapat ditekan hingga 1,66%. Demikian juga pada tahun 1996 maupun 1997. Hutang luar negeri pemerintah mengalami penurunan masing-masing sebesar 7,19% dan 2,90%. Krisis moneter dan ekonomi yang menimpa Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 memaksa Indonesia bekerja sama dengan IMF untuk memperbaiki perekonomian. Kerjasama dalam bentuk pinjaman tersebut hanya bisa ditempatkan dalam cadangan devisa Bank Indonesia, bukan untuk menutupi kekurangan pembiayaan APBN. Sejak krisis menghantam Indonesia, posisi hutang luar negeri pemerintah meningkat cukup signifikan, yaitu sebesar 24,97% pada tahun 1998. Menggambarkan posisi hutang luar negeri pemerintah Indonesia yang naik turun sejak periode Orde Baru hingga periode reformasi. Jika pada tahun 1966 posisi hutang luar negeri pemerintah berjumlah sebesar 2,1 miliar US dollar,
Angka ini terus meningkat hingga mencapai jumlah sebesar 53,86 miliar US dollar pada masa sebelum krisis tahun 1997. Peningkatan rata-rata dalam kurun 31 tahun tersebut tercatat sebesar 11,20% dan porsi hutang rata-rata sebesar 23,55 miliar US dollar per tahun. Setelah krisis, hutang luar negeri pemerintah kembali meningkat, yaitu dari 67,31 miliar US dollar pada tahun 1998 menjadi 75,72 miliar US dollar pada tahun 1999 atau meningkat sebesar 12,49%. Jumlah ini sempat menurun pada periode 2 tahun sesudahnya, yaitu pada tahun 2000 dan 2001 yang masing-masing berjumlah sebesar 74,89 miliar US dollar dan 69,40 miliar US dollar. Dalam kurun waktu 2 tahun tersebut, posisi hutang luar negeri pemerintah turun sebesar 8,34%. Pada periode 2 tahun selanjutnya, yaitu tahun 2002 dan 2003, hutang luar negeri pemerintah kembali meningkat masing-masing sebesar 74,49 miliar US dollar per tahun dan 80,90 miliar US dollar di tahun 2003. Pada tahun 2004, Indonesia memasuki babak baru dengan menghentikan pinjaman IMF sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap hutang luar negeri. Isu-isu terkait Paris Club. Menteri Keuangan Prancis, Hervé Guillemot, mengatakan negara-negara kreditor yang tergabung dalam Paris Club setuju untuk membahas soal moratorium atau penundaan pembayaran hutang negara-negara yang terkena bencana tsunami. Paris Club akan mengadakan pertemuan di Paris dengan isi pembahasan, kami akan mengusulkan soal moratorium ini. Negara-negara yang tergabung dalam Paris Club sudah setuju untuk membahas soal ini, kata Menteri Keuangan Prancis. Penundaan pembayaran untuk negara seperti Indonesia pada tahun 2005 bisa memberi tambahan sumber dana untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terkena bencana. Sementara itu, sumber yang dekat dengan Paris Club mengatakan pemberian moratorium itu akan sangat berguna bagi Sri Lanka dan Indonesia. Kedua negara ini merupakan negara yang paling parah ketika gempa dan tsunami melanda kawasan Asia pada 26 Desember 2004 lalu. Sumber itu juga menambahkan, tampaknya Paris Club setuju untuk menunda pembayaran atau pembukuan sementara tapi tidak untuk menghapuskan utang-utang tersebut. Presiden Uni Eropa yang juga Perdana Menteri Luxembourg Jean-Claude Juncker mendukung langkah-langkah untuk memberikan pengurangan utang kepada negara-negara yang terkena tsunami. Dengan isi pembahasan, secara pribadi saya setuju dengan negara-negara yang diberi keringanan. Katanya, Indonesia berharap akan memperoleh keringanan pembayaran utang tanpa persyaratan tertentu. Berdasarkan catatan dari World Bank, pemerintah Indonesia memiliki utang sekitar 132 miliar US dollar atau sekitar 1.214,4 triliun, sebesar 70 miliar US dollar atau sekitar 644 triliun merupakan hutang Indonesia kepada kreditur publik. Paris Club beranggotakan Australia, Amerika Serikat, Belgia, Belanda, Denmark, Finlandia, Inggris, Irlandia, Italia, Jepang, Jerman, Norwegia, Prancis, Rusia, Spanyol, Swedia, dan Swiss. Namun pengamat memperingatkan keringanan pembayaran utang tersebut akan menjadi kontraproduktif, khususnya bagi Indonesia karena akan menurunkan peringkat utang negara itu. Penurunan peringkat utang ini akan membuat investor asing khawatir.